Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah. Hari ini kita akan membahas terkait PKA PKN. Jadi PKN ini masuk menjadi salah satu mata pelajaran pilihan di TKA. TKA itu apa? Tes kemampuan akademik yang diperuntukkan untuk siswa kelas 12. TKA ini penting untuk melakukan validasi nilai rapor yang dicapai oleh para murid. Nah, itu. PKN sendiri masuk di dalam TKA apabila murid mau masuk di jurusan hukum, maka TKA-nya adalah PKN. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan membahas soal-soal TKA PKN yang mungkin saja muncul pada TKA sebenarnya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, soal nomor 1, seorang kepala daerah membuat kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini juga disertai dengan sosialisasi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila. Nah, soal ini meminta makna yang terkandung di dalam Pancasila. Makna yang terkandung di dalam Pancasila ini dari soal ini sebenarnya masuk sila keberapa ya? Sila keberapa? Nah, kita lihat soalnya dulu. Kepala daerah membuat kebijakan yang mendorong partisipasi. Jadi ada kata partisipasi aktif. Nah, jadi membuat kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan di wilayahnya. Nah, jadi kepala daerah ini ya ingin semua masyarakat itu terlibat dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut. Nah, selain mendorong partisipasi, juga kepala daerah ini ingin melakukan sosialisasi terhadap toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap budaya. Ya, jadi ada pembangunan yang bukan saja pembangunan dari fisik, tapi juga mau dibangun manusianya, masyarakatnya, dengan menanamkan nilai gotong royong dan nilai toleransi. Nah, kalau kita lihat soal ini, sebenarnya nilai gotong royong dan toleransi itu masuk dalam sila keberapa? Kita akan lihat. Ketuhanan yang Maha Esa, oke, ada toleransi, boleh jadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kayaknya enggak ya, enggak ada nilai toleransi dan gotong royong sini. Persatuan ada, gotong royong, toleransi. Kerakyatan, ini musyawarah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, boleh juga ya. Perbedaan budaya, ini juga boleh. Nah, karena soalnya ini diminta itu seluruh masyarakat aktif untuk terlibat dalam pembangunan, baik itu fisik ataupun non fisik, maka yang lebih tepat adalah C, Persatuan Indonesia. Nah, kenapa C? Kita akan lihat penjelasannya di halaman berikutnya. Nah, jadi jawabannya tadi kan sudah jawab ya, C ini penjelasannya, di mana sila persatuan ini itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mewujudkan ini, maka diperlukan nilai toleransi dan gotong royong yang ditanamkan di masyarakat. Nah, soalnya tadi itu berbunyi di mana ada partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Nah, kata partisipasi ini menunjukkan sebuah upaya bagaimana masyarakat itu ikut terlibat dalam pembangunan daerah. Jadi, opsi yang tepat itu adalah C, nilai persatuan dan kesatuan atau nilai persatuan Indonesia. Nah, kalau kita lihat opsi yang lain seperti kemanusiaan adil dan beradab, itu
tidak ada unsur melibatkan masyarakat, sementara soal itu meminta keterlibatan masyarakat. Kemudian kalau kita pilih keadilan sosial berarti pemerataan, berarti itu mengarah pada kebijakan dari kepala daerah itu bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Nah, sementara soal tidak mengarah ke situ, tidak mengarah kebijakan, tapi mengarah pada partisipasi masyarakat. Kalau mengarah kepada partisipasi masyarakat, berarti menginginkan semua masyarakat itu terlibat, tidak memandang ras, tidak memandang agama ya. Nah, maka jawaban yang lebih tepat adalah C. Soal nomor 2, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilakukan berbagai kali ya. Tujuan amandemen ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan politik, hukum, dan sosial masyarakat, termasuk memperkuat peran lembaga negara dan hak-hak warga negara. Nah, topik soal ini adalah terkait amandemen. Nah, amandemen. Kita lihat dulu. Di soal ini yang mana amandemen sih? Amandemen itu kan merubah ya, menyesuaikan ya. Nah, di opsi ini mempertahankan bentuk negara secara mutlak ini sebenarnya bisa masuk pada isi amandemen. Menetapkan kewajiban ini juga isi amandemen. Menghapus seluruh sistem kita ini juga boleh masih masuk pada amandemen ini. Kemudian dia menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman, oke masuk pada amandemen. Menetapkan bahasa Indonesia dan simbol negara, ini isi amandemen. Jadi di soal ini itu mengarah bahwa amandemen ini disesuaikan dengan perubahan zaman ya. Jadi arti amandemen ini kan perubahan amandemen yang mau dirubah adalah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Nah, jadi sudah jelas kalau dilihat dari soalnya ini ada perubahan yang mau dirubah yakni Undang-Undang Dasar. Kita lihat opsinya adalah yang lebih tepat itu adalah D, menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman. Ini selaras dengan soal yang di atas, ada menyesuaikan konstitusi dan dinamika perkembangan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat penjelasannya. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini bertujuan agar konstitusi tetap relevan dengan kondisi zaman, memperkuat sistem ketenaga-negaraan dan menjamin hak-hak warga negara. Jadi amandemen bukan untuk menghapus negara, tetapi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Itulah, jadi Undang-Undang Dasar itu bukan hak mutlak seperti itu, tapi bisa berubah karena memang sifat dari Undang-Undang Dasar itu fleksibel, sifat konstitusi itu fleksibel, bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Kalau memang dibutuhkan untuk dirubah untuk isi dari Undang-Undang Dasar itu. Nomor 3, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat secara utuh. Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tersebut atas nama rakyat, sementara pemerintah daerah kewenangan tersebut melalui otonomi daerah. Hal ini menjamin bahwa pemerintah pusat sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia. Setiap pemerintah daerah secara merdeka, lembaga internasional, daerah rakyat melalui perwakilan di tingkat kecamatan, partai politik yang berkuasa. Jadi kalau berbicara kekuasaan dalam demokrasi ya memang kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, berarti di sini dibahas masalah kekuasaan dan siapa yang menjalankan kekuasaan. Nah, jadi kalau kita lihat opsi ini dari A sampai E, maka lebih condong jawabannya adalah A, pemerintah pusat sebagai wakil rakyat. Karena pemerintah pusat ini merupakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat. Nah, rakyat sebagai pemegang kedaulatan diserahkanlah kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Yang dipilih melalui pemilihan umum ya.
Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi di dalam NKRI itu atau bangsa kita ya Indonesia itu memang menganut paham kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat sesuai dengan bunyi dalam Undang-Undang Dasar kita ya pasal 1 ayat 3 bahwa memang kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah ya sama, rakyat yang memiliki kedaulatan, pemerintah yang menjalankan. Jadi opsi yang tadi cocok, jawabannya A dibandingkan yang opsi-opsi yang lain. Saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan dan cakrawala yang baru buat kita. Semoga murid-murid yang ada di seluruh Indonesia yang menonton ini, yang memilih PKN sebagai pilihannya, bisa sukses, bisa berhasil, dan mendapatkan nilai yang baik di ujian TK nantinya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.